Swi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B5 ingin mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami dengan judul Analisis Pola Penerimaan Beasiswa Pemkab Jember tahun 2021 menggunakan metode diskriminan Fisher. Kelompok kami ada saya sendiri, Anis Balkisa, dengan NIM 2024 10 10 10 45, dan rekan saya Akbar Enil Yakin dengan NIM 2004 10 10 10 94. Dan saya Nadewata dengan NIM 2024 10 10 10 96. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Beasiswa adalah bantuan yang membantu para murid atau mahasiswa yang dapat membantu dan meringankan beban mereka untuk menyelesaikan tugas dan mencari ilmu pengetahuan. Beasiswa dapat diberikan oleh institusi seperti instansi pemerintah, perusahaan, atau yayasan. Terdapat beberapa jalur pada beasiswa Pemkab ini, yaitu ada jalur prestasi, kompetensi, fakir miskin, dan guru dan perangkat desa. Kemudian ada proses penerimaan beasiswa, yaitu yang pertama ada pendaftaran calon penerima beasiswa, yang kedua seleksi yang dilakukan oleh pemberi beasiswa, dan yang terakhir terpilihnya penerima beasiswa yang masuk ke dalam pengelompokan penerima beasiswa. Dengan latar belakang tersebut, kami melakukan penelitian dengan judul Analisis Pola Penerimaan Beasiswa Pemkab Jember tahun 2021 menggunakan metode diskriminan Fisher. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengelompokan penerima beasiswa Pemkab Jember tahun 2021 dengan metode analisis diskriminan Fisher. Dan yang kedua, bagaimana cara mengetahui pola penerimaan beasiswa Pemkab Jember tahun 2021 dengan metode analisis diskriminan Fisher. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Next. Nah, batasan masalah pada penelitian ini yaitu berdasarkan perhitungannya menggunakan metode diskriminan Fisher, dan fokus penelitiannya hanya pada klasifikasi pola penerimaan beasiswa Pemkab tahun 2021. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengklasifikasikan penerimaan beasiswa Pemkab Jember pada tahun 2021 menggunakan metode diskriminan Fisher, lalu agar bisa mengetahui pola diterimanya mahasiswa untuk beasiswa Pemkab Jember tahun 2021 dengan menggunakan metode analisis diskriminan Fisher. Next. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini untuk peneliti yaitu kami sendiri, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan metode analisis diskriminan Fisher, dan untuk manfaat untuk pembacanya yaitu memberikan informasi mengenai pengklasifikasian potensi penerimaan beasiswa Pemkab Jember berdasarkan indikator-indikator. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Next. Penelitian terdahulu yang pertama kami gunakan yaitu dengan penelitian judul Analisis Diskriminan Fisher untuk klasifikasi risiko kredit oleh Ramadeni, Susandi, Radosan Yendra, dan Arifani Desvina pada 12 November 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Dalam hal ini adalah debitur lancar dan debitur macet. Metode Fisher adalah suatu metode yang bertujuan untuk membentuk fungsi diskriminan dengan koefisien-koefisiennya yang menghasilkan hasil bagi maksimum antara kelompok dan variasi kelompok. Next. Dan untuk penelitian terdahulu selanjutnya dengan judul penerapan metode SAU dan Fuzi dalam sistem mendukung keputusan penerimaan beasiswa oleh Risa Halintar, Wing Wahyu Winarno, dan Hanif Al-Fattah pada bulan Februari 2016 hingga April 2016. Penelitian ini dapat membantu Kaprodi Teknik Informatika maupun prodi-prodi lain di UNP Kediri untuk menentukan penerima beasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk memadukan metode Fuzi dan SAU dengan ketentuan dan kriteria yang sudah ditentukan oleh pihak universitas. Sistem yang akan dibuat harus mampu menentukan perangkingan untuk rekomendasi penerimaan beasiswa. Penelitian ini menggunakan metode Fuzi, yaitu untuk menentukan nilai input ke SAU sebagai dasar nilai input. Hasil yang didapat pada penelitian ini yaitu berupa ranking dan selanjutnya akan dibuat rekomendasi untuk menerima beasiswa. Next. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu ada data mining. Data mining adalah serangkaian proses menggali atau menambang suatu kumpulan data untuk menghasilkan pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Karakteristik dari data mining yaitu data mining berhubungan dengan pola yang tersembunyi. Data mining menggunakan data yang besar yang dimana bisa meningkatkan hasil tingkat kepercayaan, dan data mining berguna untuk membuat keputusan kritis dalam hal strategi.
Faktor-faktor alasan data mining yaitu yang pertama data yang sudah ada mencapai jumlah dan ukuran yang besar. Yang kedua telah dilakukan proses data warehouse. Yang ketiga komputasi data yang terjangkau. Dan yang terakhir adanya persaingan bisnis yang ketat. Kemudian ada classification. Klasifikasi biasanya diterapkan pada data baru untuk mengelompokkan jenis objek. Klasifikasi termasuk pada supervised model. Lalu ada analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah teknik multivariat untuk memisahkan objek-objek dalam himpunan yang berbeda dan mengalokasikan objek baru dalam himpunan-himpunan tersebut. Analisis diskriminan merupakan teknik menganalisis data yang mempunyai satu variabel terikat merupakan kategori, sedangkan variabel bebas merupakan metrik. Nah, untuk perhitungannya, D sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah sampai BK XK di mana D sama dengan skor diskriminan, B1 yaitu koefisien diskriminan atau bobot, X1 yaitu prediktor atau variabel independen. Kemudian ada normal multivariat. Pengujian distribusi normal multivariat dapat dilakukan dengan cara perhitungan secara formal. Hipotesisnya H0 itu data observasi berdistribusi normal multivariat, H1 sama dengan data observasi tidak berdistribusi normal multivariat dengan taraf signifikansi yaitu alfa. Dengan kriteria pengujian H0 ditolak jika nilai dihitung lebih besar dari nilai D pada tabel Kolmogorov-Smirnov. Matriks varian kovarian yaitu terpenuhinya asumsi kesamaan matriks varian kovarian merupakan salah satu syarat digunakannya fungsi diskriminan Fisher. Pengujian kesamaan matriks varian kovarian dapat dilakukan dengan menggunakan uji box M. Dengan hipotesis H0 matriks varian kovarian dari kedua kelompok yang diamati adalah sama. 1. Matriks varian kovarian dari kedua kelompok yang diamati adalah berbeda. Kemudian ada analisis diskriminan Fisher. Analisis diskriminan yang menggunakan pendekatan Fisher merupakan analisis diskriminan yang memiliki matriks varian kovarian antar kelompok yang sama. Metode linear Fisher sebenarnya berasal dari statistik klasifikasi linear yang sama. Untuk goblok. Metode linear Fisher sebenarnya berasal dari statistik klasifikasi linear untuk dua populasi normal. Kemudian analisis diskriminan Fisher ini memperhatikan syarat bahwa data yang setiap digunakan harus memiliki matriks kovarian yang sama untuk setiap kelompok yang diberikan. Untuk kasus K sama dengan 2 yang artinya ada dua kelompok, P1 sebagai kelompok 1 dan P2 sebagai kelompok 2. Yang terakhir yaitu SPSS adalah sebuah software pengolah data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau batch. SPSS digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Next. Jenis penelitian yang digunakan di sini merupakan penelitian kuantitatif karena data yang digunakan itu merupakan berisikan angka-angka yang harus diolah kembali sehingga nantinya akan digunakan untuk menentukan hasil penelitiannya. Next. Selanjutnya itu objek penelitian. Objek penelitiannya yaitu penerimaan beasiswa pengkap tahun 2021 dengan berupa survei dengan berformat Google Colab. Penelitian ini berisikan IPK, prestasi dan organisasi, gaji orang tua, dan kelulusan mahasiswa pada saat menerima beasiswa pengkap tahun 2021. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Nah, untuk waktunya sendiri kita memulai penelitian ini pada bulan Mei sampai Juni tahun 2022 secara daring. Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Baik, selanjutnya itu metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari pihak lain. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti membuat sebuah kuesioner dengan judul survei penerima beasiswa Pemkap Jember 2021 yang untuk respondennya itu berjumlah 59. Next. Selanjutnya ada tahapan penelitian.
tahapan penelitian pertama itu pengumpulan data, di mana yang sudah dijelaskan tadi, kami menggunakan Google Form yang menghasilkan 59 responden. Selanjutnya menggunakan pra-processing data, di mana kita mengolah data sebelum kita teliti, di mana kita menggunakan drop untuk menghapus beberapa variabel yang tidak kami gunakan. Selanjutnya ada analisa data. Selanjutnya proses penghitungan menggunakan diskriminan Fisher. Selanjutnya kami menarik kesimpulan dari proses penghitungan sebelumnya. Dan selanjutnya kami membuat laporan. Next. Hasil implementasi. Nah, di sini kami menemukan 5 atribut. Yang pertama yaitu IPK semester 2, IPK atau indeks prestasi kumulatif yang merupakan nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang ditempuh dari semester 1 dan semester 2 yang berdasarkan diri pada pendaftaran beasiswa pengkap Jember tahun 2021. Yang kedua yaitu organisasi yang diikuti. Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, keterangan organisasi di sini adalah jumlah organisasi yang diikuti oleh mahasiswa selama dalam masa perkuliahan yang mendaftar di pendaftaran beasiswa pengkap tahun 2021. Yang ketiga yaitu prestasi. Prestasi apa saja yang sudah diraih oleh mahasiswa yang mendaftar di pendaftaran beasiswa ini. Yang keempat yaitu gaji orang tua, merupakan gaji orang tua selama 1 bulan ya, oleh mahasiswa yang mendaftar di pendaftaran beasiswa pengkap tahun 2021. Ini ada status penerimaan, status di mana calon pendaftar menerima atau tidak beasiswa pengkap pada tahun 2021. Next. Selanjutnya yaitu analisa data. Di sini kami buat kuesioner dengan isi ada universitas, fakultas, program studi angkatan, IPK semester 2, prestasi organisasi yang sekarang diikuti, penghasilan orang tua, dan apakah pada tahun 2021 mendapat beasiswa pengkap. Di sini terdapat 59 data. Kemudian yang langkah kedua yaitu pra pemrosesan data, menghapus kolom yang tidak digunakan dalam metode penelitian yang digunakan di penelitian ini. Nah, langkah pertamanya yaitu melihat dataset beasiswa pengkap terlebih dahulu dengan membuka pandas.read-nya dari file CSV. Kemudian yang kedua, drop table dengan menyisakan IPK semester, prestasi, organisasi, penghasilan orang tua, dan apakah penerima beasiswa. Kemudian cek data nul dengan hasil dataset yang kami gunakan tidak ada data nul. Kemudian cek data duplikat dengan hasil tidak ada data duplikat pada dataset kami. Kemudian data setelah melakukan pra pemrosesan. Sini tersisa dari IPK semester 2, prestasi, organisasi yang diikuti, penghasilan orang tua, dan apakah pada tahun 2021 mendapat beasiswa pengkap. Angka yang ketiga yaitu encoding data. Data setelah dilakukan encoding agar dapat diproses menggunakan metode diskriminan Fisher. Sini terdapat status beasiswa dengan angka 1 yaitu diterima dan angka 0 itu tidak diterima. Lalu prestasi, jika angka 1 itu memiliki satu prestasi, angka 0 tidak memiliki prestasi, dan angka 2 memiliki 2 prestasi. Kemudian yang ikut organisasi terdapat angka 1 yaitu mengikuti organisasi dan 0 tidak mengikuti organisasi. Untuk penghasilan orang tua, kami mengelompokkan dari yang angka 1 itu gaji lebih dari 10 juta, angka 2 range gaji dari 8 sampai 10 juta, 3 itu 6 sampai 8 juta, pada 4 juta sampai 6 juta, 5 2 sampai 4 juta, dan yang terakhir yaitu 6 0 sampai 2 juta. Selanjutnya itu langkah 4 analisis diskriminan Fisher menggunakan SPSS. Sebenarnya mungkin saya katakan lagi SPSS adalah di mana aplikasi yang kami gunakan untuk menggunakan metode diskriminan Fisher ini. Mula-mula kita mengkode variabel dependen yaitu status beasiswa. Kami beri value 0 untuk label tidak diterima dan value 1 untuk label diterima. Seperti gambar di bawah ini. Next. Nah, selanjutnya kita cek asumsi multivarian. Jangan lupa tentang jika nilai probabilitas lebih dari
lebih dari sama dengan tingkat signifikasi, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 ditolak. Jika nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikasi, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Dengan batas yaitu alfa bernilai 0,05. Masing-masing variabel selain variabel diterima dari variabel IPK H0 ditolak, itu menandakan kalau sampel yang diambil tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Next. Selanjutnya, kita cek asumsi kesamaan matriks kovarian dengan uji box M. Nah, dapat kita ketahui di sini kita menghasilkan p-value, di mana p-value ini dalam SPSS ini ada sig. Nah, hasilnya di sini itu kurang dari 0,01. Nah, berdasarkan jika nilai probabilitas lebih dari tingkat signifikasi, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Atau sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikasi, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan alfanya yaitu 0,5. Nah, dan sini sig value-nya adalah kurang dari alfa karena 0,01, sedangkan alfanya itu 0,05, berarti menolak H0. Diasumsikan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan secara statistika di antara matriks kovarian populasi. Next. Selanjutnya yaitu langkah kelima. Langkah kelima kita di sini menguji perbedaan rata-rata dua kelompok, yakni kelompok terima dan kelompok tidak terima. Berdasarkan masing-masing variabel berbeda secara signifikan atau tidak. Di sini terdapat tabel yang sudah dirata-ratakan terhadap beberapa variabel. Next. Nah, selanjutnya setelah kita merata-ratakan semua variabel, kita uji vektor rata-rata kedua kelompok. Nah, di aturannya, jika nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikan, maka hipotesis 0 diterima. Jika nilai probabilitas lebih dari sama dengan tingkat signifikan, maka hipotesis 0 ditolak. Nah, alfanya sendiri itu yaitu 0,05. Di sini kita mengharapkan jika hipotesis 0 diterima, dan bisa kita lihat p-value-nya pada tabel, masing-masing variabel kecuali variabel ikut organisasi memiliki p-value lebih kecil dibandingkan nilai probabilitas, maka bisa kita sebutkan bahwa variabel tersebut merupakan variabel paling signifikan untuk membedakan dalam pembentukan diskriminan. Next. Nah, setelah itu kita menghitung cutting score. Di sini terdapat sudah ada tabelnya dengan di sini terdapat rumusnya, yaitu N1 dikali C0 ditambah N2 dikali C1 ditambah dengan total jumlah data. Untuk N1-nya sendiri itu jumlah data untuk kategori tidak terima, dan N2-nya itu adalah jumlah data untuk kategori diterima. Dan untuk C0 dan C1-nya itu merupakan perhitungan frekuensi SPSS yang didapat seperti di tabel. Untuk tidak diterima 0,908 dan diterima minus 1,076. Kita masukkan nomor-nomornya ke dalam rumus, maka didapatkan 23,608 ditambah minus 35,508 dibagi total jumlah data yaitu 59, didapatkan hasil minus 0,2016949. Next. Setelah itu kita membentuk fungsi diskriminan. Nah, di sini fungsi diskriminannya yaitu skor diskriminan sama dengan minus 14,723 ditambah 4,238 dikali IPK ditambah 0,5 prestasi 0,55 dikali prestasi dikurangi 0,333 dikali penghasilan mutu yang kita masukkan di sama seperti tabel tersebut. Nah, mengapa kita membentuk fungsi diskriminan ini? Karena fungsi ini untuk melihat apakah nanti mahasiswa-mahasiswa itu bisa memasuki tabel diterima atau enggak berdasarkan cutting score yang tadi yang kita hitung. Jika skor diskriminannya itu lebih dari cutting score, maka akan masuk kategori diterima, atau jika skor diskriminannya kurang dari cutting score, maka akan dikategorikan sebagai tidak terima. Next. Nah, selanjutnya yaitu ketepatan klasifikasi. Nah, untuk ketepatan klasifikasi ini yang sudah kita lakukan itu mencapai 83%, yang dimana kita menghitungnya total yang diterima yaitu 22 ditambah dengan total yang tidak diterima yaitu 27 dibagi dengan total data yaitu 27 ditambah 32 yaitu 59, dan dikali 100 maka akan mendapatkan 83%. Nah, dengan ketepatan dalam memprediksi terima yang diterima itu 81,5% dan ketepatan dalam kategori memprediksi kategori tidak terima yaitu 84,4%. Next.
Nah, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, berdasarkan dataset penerima beasiswa Pemkab Jember tahun 2021, diketahui jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa bernilai 55,9% dan mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa bernilai 4,41% dengan total calon pendaftar berjumlah 59. Fungsi diskriminasi share yang diperoleh melalui software SPSS adalah D sama dengan minus 14,723 ditambah 4,238 dikalikan dengan IPK mahasiswa ditambah 0,550 dikali prestasi mahasiswa dikurangi dengan 0,333 dikali penghasilan orang tua mahasiswa. Kemudian, faktor-faktor utama yang membuat calon penerima mendapatkan beasiswa tersebut adalah variabel IPK, prestasi mahasiswa, dan gaji orang tua. Dilihat dari tabel hasil diskriminan yang menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel IPK lebih besar pengaruhnya daripada variabel yang lain dalam penentuan calon penerima mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa Pemkab Jember tahun 2021. Dan yang terakhir, nilai prediksi akurasi yang didapat sebesar 83%. Nilai tersebut sebenarnya cukup memungkinkan untuk dikatakan model yang baik, sehingga metode analisis diskriminan Fisher bisa dikatakan memungkinkan cocok untuk digunakan sebagai metode klasifikasi untuk penelitian ini. Kemudian jadwal penelitian, kami melakukan pengumpulan data dari minggu keempat di bulan Mei sampai minggu pertama di bulan Juni. Kemudian pra pemrosesan data, analisa data, proses penghitungan, kesimpulan, dan pembuatan laporan kami lakukan pada minggu kedua di bulan Juni. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.